Oke, kita mulai part 3 ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi videonya. Jadi yang kelima itu adalah setup accounts and improve profiles. Maksudnya apa? Setup accounts di sini adalah decide which networks to use. Jadi berbagai social media yang ada itu pasti punya keunggulan masing-masing, ya kan? Makanya kita harus tahu dan harus memanfaatkan betul apa sih keunggulan dari platform tersebut. Coba kita bahas satu-satu dari mulai Twitter. Di sini Twitter best form-nya itu adalah stirring up buzz around your campaigns with hashtag and joining trend conversation. Jadi kalau di Twitter itu ada yang namanya trending topics ya teman-teman. Nah itu bisa kalian manfaatkan si hashtagnya gitu. Ini untuk Twitter. Selanjutnya ada Facebook. Facebook itu fungsinya atau base for-nya adalah reaching a specific audience segments and turning leads into customers. Jadi kalau di Facebook itu sangat banyak ya penggunanya, sampai 2,7 billion. Coba teman-teman. Jadi semua orang dengan preferences yang berbeda-beda mungkin ada di situ. Sehingga kalau kita butuh unique visitors atau orang-orang yang dengan semua segmentasi dan karakteristik itu kita bisa cari di Facebook. Ya, karena saking banyaknya pengguna Facebook. Lalu LinkedIn. Nah, selanjutnya LinkedIn ini employer branding. Jadi ketika kita menjadi seorang pekerja, kita butuh nge-brand diri kita sebagai apa. Misalnya saya dosen gitu ya, employer branding. Saya mau cari networking dosen yang lain. Nah, saya bisa cari di LinkedIn. Gitu. Jadi professionals job atau professionals networking, di situ ada jaringannya dan tersedia. Ya, kita tinggal cari aja siapa sih yang ahli misalnya di bidang social media audit. Nah, kita bisa cari di LinkedIn. Oh, misalnya si Pak A. Nah, saya mau mendatangkan Pak A sebagai dosen tamu contohnya. Itu ya, jadi kita cari jejaring para ahli itu di LinkedIn. Selanjutnya ada teman-teman Instagram. Nah, Instagram nih apa nih bagusnya? Showcasing your business in a visual creative way and building brand awareness. Jadi kalau Instagram itu wajib banget buat brand baru karena dia dapat meningkatkan brand awareness. Juga di feeds-nya Instagram kita tuh bisa berkarya ya teman-teman. Kalau di feeds-nya dijadiin raster band misalnya, terus atau kita pakai fitur carousel-nya, itu sangat-sangat engagement rate-nya sangat-sangat tinggi. Dan orang yang mungkin cuma visit aja tiba-tiba ngelihat feeds-nya yang bagus, yang teratur, bisa jadi followers baru. Jadi sangat meningkatkan brand awareness. Yang selanjutnya ada YouTube. Nah, YouTube ini building stronger engagement and showing the human face of your business. Jadi kalau misalnya di YouTube kita bisa bikin vlog nih, itu fungsinya untuk menunjukkan human face-nya, ya kan? Jadi kegiatan sehari-harinya apa sih gitu? Apakah misalnya artis-artis yang kita lihat di TV itu makan pecel nggak sih mereka? Nah, itu human face. Selanjutnya ada Pinterest. Di sini Pinterest base for-nya adalah sparking interest in your products and driving traffic to your business. Jadi kalau di Pinterest biasanya kita cari foto-foto produk yang terus desain-desain inspiring gitu. Selanjutnya ada TikTok. Nah, TikTok nih yang lagi rame, 1 billion. Padahal dia baru ya, tapi udah sampai 1 billion. Creating viral campaigns, niche audiences, and high organic engagement. Nah, kalau di TikTok semua hal yang viral itu pasti datangnya diawali dari TikTok. Terus nanti disebar di seluruh platform sosial media yang lain.
ya kan. Jadi emang berguna banget sih kalau kalian mau viral ya, di TikTok dulu gitu, viewersnya banyak ya teman-teman. Selanjutnya ada setup your profiles. Nah ini penting banget. Jadi ketika kalian bikin satu account social media, pastikan ada setup profilesnya. Kalau memang kalian itu adalah seorang freelancer designer misalnya, desainer logo misalnya, ya itu ditampilin ya di profilnya sehingga orang tuh tahu gitu apa sih pekerjaannya gitu, atau apa sih interestingnya. Kalau sama kan kita bisa mencari jaringan ya kalau sama. Atau kalau misalnya kita lagi butuh ini nih social media specialist, pas lihat Instagramnya, profilnya, oh ternyata dia bisa, nah bisa terjadi hubungan gitu, atau bisa mengembangkan personal branding kita juga, terus bisa mengembangkan job career juga, bisa mengembangkan bisnis juga. Misalnya owner dari pastaku gitu, oh ini ownernya ya. Itu fungsi dari setup your profiles. Lanjut teman-teman, nah ini yang ke-6, saya pindahin dulu. Oke. Baik, yang ke-6 adalah find inspiration. Ini penting banget, find inspiration. Karena terkadang kita tuh bingung ya. Kita tuh bingung mau bikin konten kayak gimana lagi sih. Mau bikin bisnis sistem yang unik apa lagi sih. Karena orang-orang udah mulai jenuh, udah mulai bosen misalnya sama yang itu-itu aja. Gimana caranya untuk cari inspirasi? Di sini social media success story. Yang pertama, kalian coba cari contoh-contoh success story. Ya kan, itu kan inspiring banget. Kalau zaman dulu ya, teman-teman pernah dengar nggak brand Maichi? Nah, di brand Maichi ini mungkin sekarang udah ada ya di swalayan ya. Pada waktu saya kuliah di UPN tahun 2009 sampai 2013, brand Maichi ini sering banget mobilnya standby di depan kampus UPN. Jadi cara jualan mereka tuh paling unik teman-teman. Mereka cuma jualan di mobil, dan mobilnya keliling ya kemana-mana. Gimana cara orang tahu dia misalnya standby di depan UPN atau di depan Pasar Pondok Labu? Itu memanfaatkan Facebook dan Twitter. 2 platform itu aja. Karena pada waktu itu yang hype banget, belum ada Instagram ya, kayaknya belum terlalu banyak lah penggunanya. Itu Facebook dan Twitter. Jadi cuma jualan via mobil dan informasinya itu dari Facebook dan Twitter. Kalau dia udah ngetem di depan kampus, itu benar-benar diserbu ya teman-teman sama mahasiswa, sampai ada yang just tip gitu loh. Saking pengennya nyobain apa sih rasanya Maichi, mungkin dari penasaran atau mungkin emang ya rasanya enak gitu ya. Terus beberapa tahun kemudian saya pernah lihat Maichi itu di swalayan gitu. Jadi dia sudah ini ya konvensional, berpindah bisnisnya yang tadinya cuma di mobil, dia udah bisa masuk ke swalayan. Itu salah satu contoh dari success story penggunaan sosial media ya. Terus award winning accounts and campaign. Nah, ini saya ada contoh award winning di sini ya, teman-teman, di bagian sini. Itu tertulis Anugerah Humas Dikti 2020 di kategori laman itu adalah website ya, website. PTN Satuan Kerja terbaik pertama adalah UPN Veteran Jakarta. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Kenapa saya pakai contoh inspirasi ini? Jadi saya itu di UPN udah dari 2009 ya. Saya dulu tuh nggak ada teman-teman, saya tahu banget dulu tuh belum ada bagian humas di UPN, masih bergabung lah dengan bagian yang lain gitu. Dan di humas yang sekarang ini yang dibangun isinya adalah senior kalian semua.
Nggak semua sih, tapi mayoritas atau ya beberapa adalah senior kalian. Jadi mereka dulu junior saya, ya dari nol banget. Mereka ngebangun mulai dari sosial medianya UPN. Terus kalau website ini memang dibantu TIK, tapi kontennya tetap anak-anak humas, gitu ya. Sehingga ya saya cukup bangga gitu teman-teman, karena alumni kita bisa berkarya di rumahnya. Mungkin nanti kalian kalau berminat ya bisa coba-coba atau coba ya first step aja lah. Kalau fresh graduate kan biasanya kita masih tabu gitu ya, kita mau ngapain nih gitu, kerja apa nih, ya bisa lah kalian magang atau mungkin first step aja cari pengalaman di humas UPN karena udah cukup berkembang ya sekarang. Lalu your favorite brands on social media, di sini ada the most visible brands on social media, ada McDonald's, Nike, Adidas, Coca-Cola, ada Emirates, Google, Apple, Amazon, Puma, dan Sky. Jadi ini most visible brand. Kita harus lihat nih, si McD tuh ngapain sih? Dia tuh ngepost apa aja sih? Berapa kali sih dia ngepost? Nah, kita bisa belajar dari situ. Ask your followers, ini yang gak kalah penting. Jadi Thinkific ini punya word logos yang baru. Word logos itu adalah logo dengan teks ya. Thinkific dia tanya sama followersnya, first thought when you saw our new wordmark logo. Apa sih yang kamu pikirin tentang logo baru kita? Gitu. Jadi followers juga bisa berpendapat ya. Oh iya bagus, simple, elegan misalnya, sophisticated gitu. Jadi kita bisa tahu apa yang dipikirkan oleh followers. Bener nggak sih adjektifnya sama apa yang mau kita sampaikan dari logo ini? Gitu. Ini contoh dari inspiration ya. Baik teman-teman, saya cukupkan video part 3, kita lanjut sampai 9 ya, jadi 3 lagi. Kita lanjut ke video selanjutnya.